Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandesi Juliandini. Saya kelas PGMI 1A. Saya mau membuat tugas video mandiri. Tugas mandiri membuat video tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih jelasnya lagi dalam video berikut. Paradigma. Pengertian paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum yang merupakan suatu nilai sehingga suatu sumber hukum-hukum metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan dapat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan yang sangat dinamis. Mengapa? Makin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, maka semakin banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam teori yang telah ada. Asumsi-asumsi dasar atau teoritis mengkaji paradigma itu sendiri atau dasar ontologis ilmu itu kembali. Dan yang B, keberadaan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kesatu, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila ada sejak bangsa Indonesia ada. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia disebut juga way of life, petunjuk hidup. Pancasila sebagai norma fundamental sehingga Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara RI. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dan yang kelima, sebagai sumber dari segala sumber hukum. TAP MPR nomor 5 MPR 1973 dan TAP MPR nomor 9 MPR 1978 menjelaskan sumber tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana, kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus dibela selamanya. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat cita-cita luhur RI. Yang kedelapan, Pancasila sebagai falsafah hidup mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana. Yang kesembilan, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang kesepuluh, Pancasila sebagai budaya bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada nilai dan sila Pancasila. Dasarnya, kenyataan objektif bahwa Pancasila sama dengan dasar negara, dan negara sama dengan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Dalam mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia atau monopluralis. Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis, susunan kodrat manusia, rohani, jiwa, kesadaran akan ketuhanan, dan raga, makhluk, individu, dan sosial, makhluk pribadi yang berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Dasar pembangunan iptek, pengembangan iptek, kreativitas akal manusia untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan dan dengan tujuan demi kesejahteraan manusia. Pengembangan iptek tidak bebas nilai, namun terkait oleh nilai. Jadi pengembangan iptek sebagai hasil budaya, manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketuhanan yang Maha Esa, iptek tidak hanya memikirkan apa yang bisa ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia dalam pengembangan iptek harus bersifat beradab demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Pengembangannya harus didasarkan pada tujuan demi kesejahteraan manusia, bukan demi kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia. Sila Persatuan Indonesia, pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, harus memiliki sikap terbuka untuk dikritik, dikaji, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lain. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, iptek harus menjaga keseimbangan, keadilan, dan dalam kehidupan, kemanusiaan, keseimbangan, keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dengan masyarakat, bangsa dan negara, manusia dengan alam lingkungannya. 2. Pancasila paradigma pembangunan Polsek Sobud Hankam. Pembangunan harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksanaan dan tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah monopluralis. A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Dasar kenyataan bahwa manusia adalah sebagai subjek negara dalam sistem politik. Negara harus mendasarkan
pada tuntunan hak dasar kemanusiaan, hak asasi manusia. Negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin hak-hak tersebut. Negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan perseorangan atau kelompok. Dr. Andes Muhammad Hatta mengatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. D. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara berbangsanya. Keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga negara. Maka perlu pertahanan negara, perlu aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Terjaminnya HAM sebagai makhluk Tuhan harus mampu menjamin tercapainya kesejahteraan hidup manusia. Sila 1 dan 2 mendasarkan tujuannya demi kepentingan warga negara, atau sila ketiga, mampu menjamin hak-hak dasar persamaan derajat dan kebebasan kemanusiaan. Sila keempat, demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat, keadilan sosial agar benar-benar negara melekatkan pada fungsi dan sebenarnya sebagai negara hukum, bukan berdasarkan pada kekuasaan. Yang C, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, karena itu manusia wajib beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah di mana mereka hidup. Tuhan menghendaki manusia hidup saling menghormati supaya hidup damai. Negara menegaskan dalam pokok pikiran ke-9 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya dalam kehidupan dalam negara berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menunjukkan kebebasan kehidupan beragama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.